Pentakosta, Selasa 21 April tahun 2026. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Selamat Hari Kartini. Kita jumpa lagi dalam doa di udara. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau yang memberi kami hidup baru dan menumbuhkan iman kami. Kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Tolong sucikan kami dari segala yang menghalangi kami untuk bertumbuh, dari iri hati, tipu daya, dan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadamu. Pada masa Pentakosta ini, curahkan roh-Mu agar kami semakin haus akan kebenaran-Mu dan dimampukan untuk hidup sebagai manusia baru yang memuliakan Engkau melalui seluruh ciptaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara dalam hatinya. Rasul Petrus mengajak kita untuk menanggalkan segala kejahatan, tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan fitnah. Lalu ia memberikan gambaran yang sangat indah, seperti bayi yang baru lahir, merindukan air susu yang murni. Demikian juga kita merindukan firman Tuhan yang murni, supaya kita bertumbuh dalam keselamatan. Dari gambaran yang indah ini kita bisa berefleksi bahwa hidup baru itu bukan hanya soal menerima, tapi juga melepaskan. Ada pola hidup lama yang memang harus ditinggalkan, dilepaskan, supaya kehidupan yang baru benar-benar bisa bertumbuh. Kerinduan akan firman Tuhan itu bukanlah sekedar perasaan, melainkan arah hidup yang membentuk kebiasaan dan pola hidup kita. Seperti bayi yang merindukan susu yang murni, kita belajar merindukan hidup yang murni. Hidup yang tidak rakus, hidup yang tidak berlebihan, tetapi cukup dan penuh syukur. Pada masa Pentakosta ini, Roh Kudus kita mohonkan agar menumbuhkan kerinduan itu dalam diri kita. Kerinduan yang tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan sederhana. Menggunakan air dengan bijaksana, tidak boros dan bertanggung jawab. Itu salah satu contoh aksi hidup baru yang bisa kita lakukan. Sebab ketika kita sungguh mengecap kebaikan Tuhan, maka hidup kita pun perlahan berubah menjadi lebih peka, lebih peduli, dan lebih setia dalam hal-hal kecil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik,
Engkau telah memperkenalkan kami pada kebaikan-Mu dan mengundang kami untuk terus bertumbuh di dalamnya. Kami mengakui masih banyak dalam diri kami yang perlu kami tanggalkan. Kebiasaan lama, sikap tidak peduli, dan cara hidup yang berlebihan. Maka perbaharuilah kami oleh Roh-Mu, supaya kami sungguh merindukan hidup yang murni dan berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk menghargai setiap anugerah-Mu, termasuk air bersih yang menopang kehidupan, agar kami menggunakannya dengan bijaksana, cukup, dan penuh syukur. Biarlah melalui tindakan sederhana kami, nama-Mu dimuliakan dan ciptaan-Mu terpelihara. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.